Selamat datang di AUSI, Alumni Unta Club, kupas tajam tentang peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kehidupan kita. Kali ini saya ada tamu yang spesial tadi, Bang Dullah, alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Kali ini tidak akan ngomong hukum ya, tidak akan ngomong masalah pidana, perdata dan sebagainya, tapi kita ngomong kilas balik peristiwa tahun 98-99 tadi, saat mahasiswa melakukan pergerakan yang besar di era Orde Baru untuk melakukan sebuah perubahan. Bang Dullah, siap. Bisa cerita peristiwa yang paling hot, yang paling menegangkan saat itu? Ya, jadi menarik ketika berbicara persoalan histori 98 ya. Jadi kebetulan saya alumni Untak yang juga menjadi bagian dari 98 pelaku peristiwa dengan rekan-rekan pada saat itu senior-senior, ada yang masih ada dan mungkin sekarang sudah menjadi orang-orang yang sudah di pemangku jabatan, ada yang di profesi-profesi lain ya. Yang jelas ketika berbicara persoalan masalah 98 itu terjadinya kan memang ya kita tahulah semuanya bahwa bagaimana otoritarianisme dari seorang pemimpin pada saat itu Jenderal 5 ya, Jenderal Soeharto yang presiden kita pada saat itu, yang selama 32 tahun duduk di pemerintahan, hampir 40 tahun ya. Hampir 40 tahun, betul. Dimana yang mulai dari awal secara sejarah memang ada kesalahan ya. Jadi saya coba untuk kilas balik bahwa ketika sejarah 65 Super Semar itu sebetulnya mulai dari awal itu ketika G30 SPKI ini tepat Mas Lukman, karena ini bulan sekarang juga bulan ya. September ya, akhir September. Ngomong masalah peristiwa itu. Peristiwa itu dimulai dari itu sebetulnya supaya tidak ahistori ya. Jadi saya ingin sampaikan kepada adik-adik mahasiswa yang sekarang, karena kan sekarang ini ada yang sudah mengagung-agungkan, bahkan ada yang idiom mengatakan enak zaman kutoh. Nah, ini perlu disampaikan secara luas bagaimana sih sejarahnya ketika G30 SPKI baru saja, bahkan saya sendiri mengupload, ternyata ada dokumenter dari Presiden Soekarno pada saat diwawancarai oleh Cindy Adam. Beliaunya mengatakan jelas itu, dan sekarang di Facebook itu sudah berkeliaran, mengatakan bagaimana menurut Anda, salah satu kutipannya Mas, bagaimana menurut Anda dengan kudeta yang dilakukan oleh Soeharto itu dulu. Lalu Presiden Soekarno mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak memberikan kekuasaan, tapi memberikan kepada Soeharto pada saat itu, kepada Pak Soeharto pada saat itu, Jenderal Soeharto, untuk sebuah keamanan. Jadi ini berbeda, tapi bukan peralihan kekuasaan. Bukan peralihan kekuasaan, namun faktanya pada saat itu yang terjadi adalah peralihan kekuasaan. Dari situ dulu ya, kejadian itu dari situ dulu, sehingga muncullah perubahan yang cukup drastis dan sangat dramatisir, bagaimana termasuk sendi-sendi sistem-sistem negara berubah semua ya. Jadi misal mulai dari awal saya ingat betul pada saat itu, sehingga pada saat saya mencoba untuk mengisi sebuah pengenalan ospek pada saat itu ya, di sebuah universitas yang dimana banyak teman-teman polisi di dalamnya, saya didemo, saya dikeluarkan, tidak diperbolehkan. Hanya karena saya ngomong apa adanya, dan ngomong sejarah historikal itu apa adanya. Apa yang saya sampaikan? Ya saya sampaikan bahwa peristiwa 65 itu yang membuat akhirnya
negara ini menjadi carut marut. Pertama, Ya. kenapa saya katakan begitu dan akhirnya terjadi reformasi, itu yang harus diruntut dulu. Pertama, pada saat 65 jelas-jelas itu sudah terjadi kudeta, ya. Dan yang kedua, sistem negara sudah ada perubahan. Ketika kita bicara persoalan demokrasi, katakan itu sudah salah letak. Bagaimana mungkin sebuah demokrasi, tapi kan ternyata trias politikalnya ya itu dipegang oleh teman-teman yang memiliki senjata semua. Terus politika. Ya, eksekutifnya dipegang oleh Jenderal Soeharto, terus perwakilannya ya MPR parlemennya dipimpin oleh Jenderal Nasution. Nah, di situ dulu itu persoalan yang akhirnya menjadi basically sistem negara ini menurut kami pada saat itu secara analisa, secara diskusi itu sudah ada kesalahan. Dan embrio itu menjadi persoalan semua ke sendi kehidupan. Nah, setelah itu benar-benar sangat analisis, sangat penuh dengan perhitungan. Pemangku jabatan pada saat itu mencoba agar supaya mengkaji bagaimana gerakan mahasiswa ini tidak seperti halnya Tritura pada saat terjadi di Bung Karno. Kalau umpama saya boleh mengistilahkan, gerakan mahasiswa yang pada saat itu jelas-jelas sebetulnya ada tumpangan, ya. Ada tumpangan sehingga terjadi perubahan rezim. Dan rezim itu sendiri yang harapannya lebih baik, harapannya demokratis, lebih demokratis, ternyata tidak. Kan Yang 98 atau yang sebelumnya? Yang sebelum. 65. 65. Di gerakan itu akhirnya muncul yang namanya kami. Kami. Ya, kami 1M ya. Iya. Ya. Ada kami 1M, ada double M ya. Iya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang pada saat itu Bang Akbar Tanjung yang diangkat oleh Jenderal Soeharto setelah posisinya beliaunya duduk di pemerintahan, di eksekutif. Nah, embrio ini akhirnya menjadikan kanal secara tidak sadar bahwa teman-teman mahasiswa sebetulnya sudah diperkecil. Ini nanti akhirnya larinya ke NKK, BKK, student university government, nah itu semuanya. Tapi saya tidak mau ngomong terlalu panjang karena waktunya juga ini. Nah, secara singkat akhirnya posisinya di situ secara tidak sadar. Analisa kami pada saat itu teman-teman diberi wadah yang namanya kami, akhirnya muncul juga KNPI, ya toh. Nah, disitulah secara tidak sadar juga teman-teman diberikan polarisasi ruang dan waktu yang sangat terbatas sampai dengan terkait sistem SKS segala macam. Nah, berlanjut 65 merasa bahwa ini sudah tidak ada persoalan, masuk ke tahun 74. Tahun 74. Nah, itu kan persoalan kan akhirnya kan. Ya. Nah, di mana Presiden Soeharto pada saat itu sudah mengakar sekali, akhirnya kekuatannya sudah superior dan kecenderungan untuk otoriter sudah mulai berjalan. Terjadilah kejadian tahun 74 Malari. Ya, jadi abang-abang kita pada saat itu. Nah, di Malari itu beberapa abang-abang kita atau senior-senior pergerakan mahasiswa ditangkapi, ya, termasuk dokter siapa itu yang Malari itu, satu yang ekonomi itu juga Rizal Ramli. Dr. Rizal Ramli. Terus beberapa satu yang jadi kabinetnya Gus Dur pada saat itu. Nah, itu tokoh-tokoh Malari ya, yang diawali dengan kerjasama antara investor Jepang masuk. Nah, disitulah rekan-rekan mencoba untuk berbicara terkait persoalan masalah ekonomi bangsa Indonesia. Tapi apa yang didapat oleh pemerintahan pada saat itu malah dianggap atau dinilai bahwa itu menjadi bagian ketidakharmonisan, bahkan mungkin bukan, malah dinamakan dinamisasi. Nah, malah dijadikan ini adalah
bahaya politik, bahaya kekuasaan dulu yang mengancam, subversif. Ah, itu ya. Nah, 74 selesai, terjadi semakin represif. Ingat betul pada saat itu bagaimana kasus Gedung Ombo, ya. Terus habis itu kejadian Tanjung Priok yang melukai rakyat banyak pada saat itu, dan kembali lagi pada saat akhir-akhir sudah memasuki masa senja, Presiden Soeharto itu mencoba untuk tetap bertahan, ya. Nah, ini yang akhirnya menjadi menjadi isu sentral dari rekan-rekan mahasiswa pada saat itu, yaitu KKN, ya. Jadi kolusi, nepotisme, korupsi dan nepotisme yang luar biasa itu terjadi. Bagaimana isu yang kuat dan mencuat itu betul Mas. Artinya terkait persoalan subsidi yang tidak tepat sasaran, yang dikorupsi segala macam lah, banyak hal. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintahan rezim pada saat itu yang dipimpin oleh Soeharto, mencoba untuk terus memberikan represif kepada rekan-rekan mahasiswa agar supaya tetap tidak bergerak. Nah, namun bagaimanapun yang namanya mahasiswa adalah kaum intelektual, kaum terdidik, dan kaum perubahan, dimanapun negara itu diawali dari para kaum terdidik untuk melakukan perubahan, dan itu terjadi di Indonesia. Sebelumnya 97, jauh sebelumnya teman-teman itu punya forum komunikasi antar daerah, FKMS untuk Surabaya, FKMJ untuk Jogja, untuk Jakarta, FKMY untuk Yogyakarta, dan itu secara clandestine, secara istilahnya itu secara sembunyi-sembunyi, istilahnya itu selalu diskusi. Teman-teman itu, rekan-rekan itu diskusi, ya mungkin banyak ya sekarang. Kalau umpama yang di Untak itu ada Mas Desta, ya almarhum ya, almarhum Muhammad Mas Desta, ya. Teman-teman yang sekarang juga masih ada seperti Pak Didin. Terus habis itu ada Bang Katlo yang sekarang jadi komisaris. Ya. Terus ada Mas Indra dan banyak, dan itu adalah pelaku sejarah yang akhirnya luar biasa. Salah satu Untak ini menjadi bagian pelopor bahwa bergerak untuk melakukan reformasi. Nah, disitulah kekuatan-kekuatan mahasiswa, meskipun pada saat itu dikenal dengan diskusi lorong, Mas, diskusi lorong. Represifnya dari rezim itu, mahasiswa itu kumpul lebih dari 3 orang itu langsung diciduk. Mohon maaf saya ngomong itu ABRI bukan TNI yang sekarang. Itu langsung ditaruh di Kodim, terus habis itu di interogasi, kadang-kadang hilang tanpa jejak gitu ya. Nah, itu sering terjadi sampai akhirnya kejadian di Jakarta 98 itu ada terjadi Trisakti 1, Trisakti 2, Semanggi. Nah, disitulah akhirnya rekan-rekan atau teman-teman itu mencoba untuk agar supaya ada perubahan dan berhasil. Nah, ini cukup menarik. Kenapa? Karena perlawanan itu benar-benar luar biasa yang dilakukan oleh rekan-rekan itu, mulai dari clandestine ya, bergerak di bawah tanah untuk melakukan konsolidasi, koordinasi, meskipun dihadang oleh senjata, ya, meskipun akhirnya dihadang oleh penculikan, ya, akhirnya luar biasa rekan-rekan itu, dan ya terjadilah reformasi ini. Nah, sampai akhirnya rekan-rekan belajar agar supaya tidak terjadi lagi seperti halnya 65, maka rekan-rekan itu diskusi supaya ada yang namanya supremasi sipil, dan akhirnya diculiklah 4 tokoh pada saat itu di Cianjur, ya, ada Gus Dur, ada Hamengkubuwono, ada Amin Rais, dan ada Megawati. Nah, simbol-simbol tokoh sipil yang
diharapkan agar memunculkan demokratisasi di Indonesia itu dimunculkan, diikat, itu menginspirasi dari kejadian Rengas Dengklok, rekan-rekan pemuda pada saat itu menculik Bung Hatta sama Bung Karno agar memaksa proklamasi, dan alhamdulillah itu terjadi. Nah, itu sekelumit dari historical pergerakan 98 ini, dan tidak berhenti di situ sebetulnya. Ketika berbicara diri saya secara pengalaman, ya, pada saat itu pasca 98 diteruskan karena di situ ada transisi dari Pak Habibie. Setelah itu terus ada pemilu. Ada pemilu. Pada saat itu ada yang namanya pemilihan yang dipilih oleh wakil rakyat, di mana Gus Dur menjadi presiden pada saat itu. Nah, lagi-lagi posisinya tarik menarik konspirasi, kekuatan politik ya, karena memang posisinya itu masih baru, transisi. Gus Dur yang mencoba untuk meletakkan sendi-sendi demokrasi. Ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka, ya, di mana itu akhirnya terjadi sidang istimewa. Dan saya itu posisinya kudeta, ya. Iya, di situ pada saat itu saya menjadi salah satu presidium pusat BEMI, Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia. Terpecah pada saat itu, ada BEMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, yang dipimpin oleh anak Hamzahas, wakil presiden Hamzahas, yang menginginkan posisinya agar supaya Gus Dur lengser karena dianggap telah melakukan korupsi Bulukit dan saat itu memang isu Bulukit, ya. Isu Bulukit pada saat itu. Dan di kami itu kan kacamatanya kan berbeda, bahwa ini tidak ada pembuktian hukum, dan di situ presidensial, dan Gus Dur benar-benar mengajari kita pada saat itu agar supaya bahwa tidak boleh kejadian ini terjadi lagi, karena kan kita ini sistemnya presidensial, jadi tidak boleh presiden dijatuhkan seperti itu oleh parlemen, karena kan sama-sama memiliki kekuatan yang sama. Dan sendi-sendi itulah yang akhirnya menjadikan sekarang kita betul-betul penataan sistem negara ini semakin sekarang ya bisa dikatakan jauh lebih baik dari yang kemarin, sehingga muncullah yang namanya Mahkamah Konstitusi, muncullah yang namanya 2 kamar antara DPR dan MPR dengan DPD, dan itu benar-benar perbaikan sistem. Persoalan hari ini masih ada praktek-praktek itu berbeda, ya kan? Negara ini berhadapan dengan 2 hal, yaitu bagaimana moralitas bangsa dan sistem. Kalau saya ingin sampaikan, jujur saja, ketika ngomong sistem jauh lebih baik. Penataannya sudah baik. Ketika berbicara persoalan sistem negara, sistem ekonomi, jauh lebih baik daripada yang lama, yang rezim yang lama. Ketika ngomong moralitas, ini menjadi agenda bersama. Begitu, saya pikir itu. Peristiwa yang menegangkan, Bang Dullah, itu pernah nggak ngalami dari sekian banyak demo saat itu? Iya, pernah lah, pernah. Ya, yang pertama, ketika ngomong 98, posisinya itu kan ini ya, kebetulan di Jakarta kan sudah rame kan di sana, dan itu banyak kelompok, dan ya pada saat itu memang tegang sekali, rame dan tegang sekali. Akhirnya kita itu bisa memenangkan, dalam tanda kutip, menurunkan Presiden Soeharto sebagai bagian dari awal perjuangan untuk penataan negara ini ke depan lebih baik, kan begitu. Yang kedua, ketika berbicara ada 2 fase. Kalau yang saya ada 2 fase menurut saya. Ketika Gus Dur itu juga akhirnya terjadi terbelah, ya. Kalau yang ini yang membedakannya, ketika ngomong 98 itu utuh, Mas.
utuh. Kita ini benar-benar people power utuh. Jadi kekuatan masih utuh satu ya? Iya, satu. Jadi Dan belum terpecah-pecah, belum terbelah-belah ya? Ketika Gus Dur itu kepentingan sudah nggak muncul saat itu ya? Iya, kepentingan cuma satu. betul. Ketika Gus Dur itu pecah menjadi dua. Nah, ini tapi saat menuju ke Gus Dur jadi presiden ini kan masih satu mereka. Iya, iya. Ketika menuju pemilihan masih satu, tapi pasca setelah terpilihnya itu pecah. Nah, itu kita mempertahankan itu sampai akhirnya clash di grassroots, Pak. Clash di grassroots. Saya ingat betul pada saat posisinya di Ayani, ya salah satu partai saya tidak mau menyebutkan, itu yang akhirnya dikurutuk oleh massa pada saat itu. Dan itu saya ada di dalamnya, ya. Terus habis itu posisinya di Jakarta karena saya juga presidium BEMI nasional, salah satu presidiumnya, dan di situ clash, berhadapan Pak kita, Pak. Berhadapan dengan rekan kita sendiri, yaitu BEMI, dan itu bentrok. Saya ingat betul di Atmajaya itu yang namanya Molotov itu di kepala-kepala, terus akhirnya kita itu dievakuasi di Sahid, di Universitas Sahid pada saat itu. Dan agar supaya tidak terjadi bentrok, akhirnya kami dipanggil oleh Gus Dur. Di situ sebetulnya saya boleh sampaikan ini sejarah ya. Pada saat Gus Dur itu mau diturunkan, ya, pada saat Gus Dur itu mau diturunkan, kami dari BEMI ini kumpul di Universitas Bung Karno menyiapkan kabinet, Mas. Jadi karena Gus Dur mau melakukan dekret, maka harus ada Dewan Konstituante. Dan pada saat itu ada Bu Rahmawati, ada Pak Mahfud, terus ada siapa teman Bintang Timur itu, termasuk Pak Muhajib, FPPI itu ya, FPI atau FPPI ya, kalau nggak jawab Pak Muhajib. Terus Mas Rukyat itu ada di sana semua posisinya, teman-teman ada di semua, disusun bahwa ini nanti akan, ya termasuk saya pada saat itu diplot untuk menjadi wakil menteri pemuda. Waktu itu ya? Iya, pada waktu jadi itu. Plot ya? Iya, sudah diplot. Karena pada saat itu termasuk kudeta nggak? Enggak, kita mempertahankan karena ya. Dekret presiden, dan itu kan acuan dari Gus Dur itu kan jurisprudensinya, dekretnya Presiden Soekarno. Itu saya ingat betul pada saat itu di Universitas Bung Karno itu sudah ditata, dan posisinya kita itu sudah ada penataan kabinet-kabinetnya, dan Dewan Konstituante ini sudah disiapkan karena pikiran dari Gus Dur pada saat itu, ya kelompok lah ya, kalau boleh dianggap kelompok, kita akan berhasil karena pada saat itu TNI Bapak Ria Mizar Yahudu itu menyetujui dekret itu loh, untuk penyelamatan bangsa. Namun saya kalau ingat-ingat itu ya saya ketawa. Setelah jam 12 malam yang namanya tank itu berubah itu dihadapkan ke istana. Nah, itu kan dihadapkan istana, dan itu luar biasa. Gus Dur memanggil kita semua agar supaya benar adanya bahwa beliaunya mengatakan jangan ada darah yang tertumpah hanya karena karena kekuasaan. Itu Gus Dur ngomong begitu. Beliaunya marah-marah, gebrak meja agar supaya semuanya pulang, dan itu luar biasanya. Itu gambaran dan pengalaman yang paling menegangkan ya. Iya. Karena pada saat itu gini Mas, jujur saja, yang namanya istana itu bukan pada saat ini loh. Yang namanya istana rakyat ya pada saat itu. Pada saat itu ya. Pada saat itu orang lalu lalang pakai sandal jepit, pakai pakai kantok celana kolor. Ya, celana pendek. Celana Mas. Pendek ya. Boleh masuk pada saat mau gelosotan di lantai. Iya, itu benar
benar-benar terjadi. Itu benar istana rakyat saat itu. Iya, pada saat itu istana rakyat. Tidak ada protokoler, nggak ada penjagaan. Jadi memang benar-benar istana rakyat. Tapi memang sebelumnya kan Gus Dur memang dengan modelnya yang ya seperti itu ya, juga egaliter, dia merangkul seluruh komponen bangsa, bisa bertemu, pintu dibuka. Nah, sebetulnya kalau ketika berbicara persoalan pemerintahan sekarang, saya tidak kaget karena sebetulnya pada saat itu sudah ada dan sudah dilakukan sebetulnya. Itu Mas. Itu. Open house, Betul. Mas Dullah, selanjutnya bagaimana dengan pergerakan mahasiswa saat ini? Saya pernah menjadi pembicara. Ya bahkan sampai isu saat ini kan banyak ya, apalagi barusan ini ada BBM, ada ini itu sebagainya. Ya, jadi menurut saya kan sampai sekarang kan, ketika hari ini memang harus ada apa ya Mas ya, memang ada perbedaan gerakan yang harus dilakukan oleh teman-teman, kalau rekan-rekan mahasiswa. Ada satu hal bahwa bagaimanapun yang namanya mahasiswa itu tidak boleh berhenti, harus terus bergerak. Nah, saya tidak mau mengatakan bahwa hari ini regenerasi pergerakan ini harus kontinu ya, terus sambung menyambung. Betul. Saya tidak ingin mengatakan, maksud saya tidak mau mengatakan bahwa hari ini adalah rekan-rekan mahasiswa ini adalah generasi stroberi, kan enggak gitu. Generasi milenial. Apa generasi stroberi itu? Generasi stroberi itu apa? Cemen, generasi cemen enggak ya. Jadi memang perubahan ya, memang ada perubahan. Cuman performanya saja. Iya, ada memang perubahan, perubahan apa ya, perubahan tren. Ya bukan, situasi dan kondisi. Kita diciptakan dengan kondisi yang dipres, akhirnya memunculkan dinamisasi, kekuatan. Kalau sekarang berbeda. Sekarang ini dibebaskan, gitu. Akhirnya dari kebebasan itu sendiri, rekan-rekan itu berbeda, sangat berbeda. Contoh bahwa rekan-rekan mahasiswa yang terdahulu dengan buku luar biasa, Pak. Gerakan mahasiswanya ya. Kalau umpama ada sih yang mahasiswa pulang pergi ke kampus ya selesai ya ada. Tahu bagi saya atau bagi kami teman-teman yang pelaku ya, yang aktif ya, itu buku minimal, kalau nggak buku koran itu dibaca. Setiap koran itu opininya dibaca, tapi hari ini kan enggak. Nah, tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa ya generasi sekarang bukan generasi cemen. Mungkin sekarang ini harus tetap seperti itu, tapi mungkin berbeda gerakannya. Contoh misalnya, gerakan yang sebetulnya apakah hari ini gerakan teman-teman mahasiswa itu ada? Ada. Secara fisikly ada, tapi ada yang model berbeda, Mas. Misalnya, kalau dulu kita itu mencoba untuk mengumpulkan rekan-rekan untuk tanda tangan, apa istilahnya itu, tanda tangan ketidaksepakatan. Nah sekarang baik elektronik itu bisa dilakukan, apa istilahnya itu, pengumpulan tanda tanganan itu istilahnya apa itu ya. Jadi itu bisa dilakukan oleh mereka. Dan yang kedua viral ya, dengan viral ketika itu udah setuju BBM. Gerakan-gerakan fisik itu dilakukan, namun gerakan-gerakan dunia maya juga dilakukan. Sebetulnya hari ini ruang pergerakan itu sekarang tidak fisik, betul. Ada dunia maya yang bisa dipakai. Betul, lebih nyaman, aslinya lebih paripurna, bisa gerak tapi juga bisa melakukan building opini dengan cara ini. Kalau dulu kan kita bergantung dengan media, Mas. Media itu ya kita tahu lah, media kadang-kadang kan sangat sentris dengan birokrasi, dengan kalau pemerintah, damai, dengan pejabat. Hari ini kan tidak. Teman-teman ketika tidak di blow up media, pakai yang lainnya, pakai sosial media. Nah, tinggal mungkin bagi saya, pengamatan saya, sekali lagi saya tidak merendahkan, tidak mengecilkan generasi yang sekarang. Hanya mungkin generasi yang sekarang ini perlu banyak membaca. Karena mungkin ya ketika hari ini tidak membutuhkan buku karena ada paperless ya kan, sudah dimasukkan di Google semua. Harusnya banyak baca, banyak diskusi. Apakah pergerakan mahasiswa itu tetap dipertahankan sampai ke depan? Harus.
harus. Artinya kan begini, saya masih percaya bahwa sebuah pergerakan itu akan dimulai dari generasi muda. Masih percaya betul itu. Maka kalau umpama ternyata generasi muda, dalam hal ini generasi intelektual ini apatis dengan kondisi negara, dengan kondisi situasi ekonomi, sosial, politik, budaya, macam-macam yang di negara kita, maka saya pikir kita tinggal menunggu ambruknya negara ini. Jadi ke depan masih dibutuhkan ya, walaupun Betul. Dunia ini teknologinya semakin canggih. Betul. Ya. Sekarang kuliah sudah ada kuliah model hibrid ya. Iya, Fisik betul. datang kemudian Betul. ada online, Betul. bahkan ada yang 100% Betul. online ya. Betul. Jadi program masih tetap berjalan. Betul. Closing statement Bang Dullah untuk Betul. kita, silakan. Saya ingin sampaikan bahwa sebuah pergerakan itu adalah nyawa dari peradaban. Itu closing statement saya. Jadi ketika sebuah pemuda generasi intelektual ini tidak berani atau tidak memiliki kemampuan untuk bergerak tentunya dengan intelektualitasnya, maka peradaban itu akan stagnan. Akan stagnan. Saya pikir itu, Mas. Pergerakan dibutuhkan buat mahasiswa sampai kapanpun. Semenjak ada mahasiswa, maka pergerakan itu juga harus tumbuh dan berkembang. Jadi, tidak tahu besok itu akan seperti apa. Siap. Jadi sebagai penyimbang untuk para pengambil kebijakan kita melakukan sebuah perubahan kebijakan yang sangat menguntungkan buat rakyat. Makasih banyak Bang Dullah. Oke. Mantap. Salam. Oke kawan sobat, terima kasih banyak diskusi hari ini dengan Bang Dullah ngomong masalah pergerakan. Suatu ketika nanti kita akan ngomong lagi sama beliau lebih memperdalam tentang pergerakan mahasiswa atau trik-triknya mahasiswa melakukan sebuah pergerakan. Makasih banyak Bang Dullah. Oke, sukses selalu untuk Iqbal.